Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Podcast Harmoni yang kami cintai. Ini udah hari keberapa ini? Hari ke-26 apa hari ke-27 bulan Ramadan. Tapi paling tidak kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tembus ke hari 30 ya. Insya Allah tanggal 31 kita sudah di Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Pemirsa podcast TVRI Sumatera Selatan, kita sudah tahu bahwa banyak sekali potensi di Sumatera Selatan ini, terutama di bidang nyanyi, tarik suara. Banyak ketika kita mengirimkan potensi atau talent-talent ini ke tingkat nasional untuk melakukan audisi, mereka terpilih. Sebut saja ada Rara, misalnya ada siapa-siapa lagi, Sri Devi dan lain-lain. Selalu mendapatkan dukungan yang terbaik. Kemudian mengapa industri musik kita di Sumatera Selatan ini begitu kendor dan lemah, sementara potensi ini banyak? Apa yang menjadi kekurangan kita sehingga kita kalah bersaing industri musik dengan provinsi lain seperti katakanlah Jawa Timur ataupun Sumatera Barat, Sumatera Utara? Kita sangat kalah. Itulah sebabnya kami mengundang salah seorang agen industri musik yang ada di Sumatera Selatan, tapi kiprahnya tetap di Jakarta, Aris Renaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk Anda akhir-akhir ini ya? Ya. Sibuk di bidang talent dan juga saya dengar Anda juga di Tata Rias ya? Ya. Alhamdulillah Tata Rias. Walaupun bulan Ramadan banyak ngantri untuk bukber katanya. Alhamdulillah. Bung Aris Renaldi, Ya. tema kita hari ini adalah peluang ruang talent Sumatera Selatan. Sementara Anda adalah agen rumah produksi musik ya? Ya, rumah produksi musik. Artinya Anda ini memiliki legalitas atau amanah tertentu dari rumah produksi musik yang ada di Jakarta untuk selanjutnya berkiprah di Sumatera Selatan. Ya. Sudah berapa tahun? Saya dengar tadi Januari satu dekade ya? Ya. Udah 12 tahun karena itu kemarin ini corona 2 tahun. Jadi baru dirayakan yang ke-10 tahunnya gitu. Sebenarnya udah berdiri selama 12 tahun. Berdiri selama 12 tahun. Berapa banyak hasil ataupun penyanyi-penyanyi dari Sumatera Selatan ini yang Anda lahirkan lewat karya Anda atau rumah produksi Anda? Wah, sangat banyak sekali ya. Gitu ya. Yang sudah rekod aja, yang sudah memiliki single gitu ya. Ada sekitar 40 orang. Ya, 40. Dari 40 itu lebih dari 40 lagu berarti ya. Nah, lagu-lagu yang lebih Anda produksi atau karyakan itu lebih menasional bukan daerah ya? Iya, bukan daerah karena kita lagu dangdut ya. Kenapa tidak bahasanya kita alihkan ke bahasa daerah, Sumsel misalnya? Seperti Padang atau Jawa Timur sendiri? Belum kali Kak, karena bahasa Palembang tuh aku agak rancu kayak gitu. Gitu. Jadi untuk membentuk bahasa Palembang kalau ke dangdut itu agak rancu gitu. Agak tidak ada apa penterjemah gitu ya. Iya. Anda asli dari Surabaya atau Madura? Ya. Saya dengar ya. Saya asli dari Madura, ibu Madura, nenek Madura. Tapi kalau bapak keturunan. Turunan. Ya. Ada darah Bengkalis dan sama Arab. Arab ya? Ya. Oh. Oke. Riz, kembali ke potensi kita kan banyak di Palembang ini. Ya. Sementara kalau saya dengar-dengar juga ada lagu-lagu yang diciptakan oleh pencipta lokal itu berbahasa Palembang sempat juga viral di media sosial. Tetapi sangat jauh kualitasnya dibandingkan dengan daerah lain yang sudah maju produksi musik. Ini apa kendalanya nih? Barangkali kendalanya ya, kalau lagu-lagu Palembang itu biasanya
Dia alat musiknya itu paling organ. Oh, player tunggal. Player tunggal kayak gitu ya. Jadi kalau di daerah Jawa itu kan alat musiknya itu komplit kayak gitu. Terus kita Palembang ini mau cari alat musik khas Palembang, apa alat musik khas Palembang itu? Kalau seperti di daerah lain kayak Jawa kan ada kelinangan, kalau Jawa Barat ada angklung. Terus kalau misal di Sumatera Barat ada ini ada tambur kayak gitu kan. Kalau Palembang ini kita masih mencari ada suling kecapinya kalau di iya, Sunda ya. Kayak gitu. Kalau kita Sumatera Selatan ini belum ada. Belum ada. Alat itu yang kita nggak tahu musik. Apa sih sebenarnya alat musik. Ada sebenarnya banyak, itu ada alat musik tempoyak judulnya adalah. Nah, maksud saya begini. Kita tinggalkan, kita tidak katakanlah kita tidak mencari-cari alat apa khas Palembang ini sendiri. Tapi industri musik ini sendiri. Industri musik katakanlah, nah Anda merupakan agen rumah produksi musik. Tapi mengapa di Jakarta? Ya karena untuk aransemen sendiri ya, untuk arrangernya gitu ya. Kalau di Palembang ini kayaknya belum ada yang pas kayak gitu ya. Nah, jadi kalau ke Jakarta kayak gini loh. Ini rumah produksi yang saya pegang ini dari Jakarta memang Fantastic Record. Betul. Fantastic Record. Yang arrangernya sendiri yang memiliki Fantastic Record. Jadi saya tentu dia berkolaborasi dengan pemain lain, pemain musik lain. Dengan pemain musik lain di sana. Ya. Nah, kenapa tidak dilahirkan di Palembang? Kita bicara studio rekaman ada. Iya. Di Palembang. Studio perekaman di Palembang ada. Musisi kan ada. Terus editing di Palembang ini bukan editing apa? Mixing. Untuk mixing juga. Artinya SDM masih banyak kelemahan. Masih banyak kelemahan di SDM-nya. Untuk mixing biasanya kalau di Palembang ini agak kurang kayak gitu ya. Bukan nggak ada tapi ada tapi kurang. Iya. Belum dikatakan belum profesional. Betul. Kan? Belum profesional. Bukan dibilang nggak profesional. Ada, bisa, tapi kurang ini kayak gitu. Kurang tajam katakanlah. Kurang tajam. Kalau untuk produksi, katakanlah kalau sekedar untuk apa itu istilahnya itu media-media sosial yang selintas mungkin bisa. Kalau untuk dibisniskan secara profesional. Ya, kalau untuk secara profesional barangkali belum ya. Belum ya. Baik. Kita kembali ke kiprah Anda sebagai sebagai agen rumah produksi musik. Kemudian Anda juga memiliki kemampuan di bidang karya menulis lagu. Nah, dalam menulis lagu kan tentu membutuhkan aransemen. Teknik Anda menulis lagu sehingga lagu itu tercipta dan bisa dibawa ke Jakarta, apakah dimulai dengan alat musik sederhana di sini atau dengan bagaimana ini Anda teknik menciptakan lagu ini? Pertama kalau aku buat lagu itu aku buat lirik dulu, lirik, baru kita cari note di gitar kopong ya, baru nanti kita kirim akustik. Kita kirim ke Jakarta ke tempat Fantastic, Bang Tisna namanya. Mereka mengelolanya. Ya, mereka membuat musiknya. Baru kemudian Anda juga melatih talent di sini. Ya, di sini kebetulan kita di sini banyak talent-talent yang dilatih setiap hari Rabu, tapi ini selama bulan puasa kita enggak lagi off. Berapa sekarang yang bernaung di sekarang ini kalau untuk wilayah Palembang ada 45 orang. 45 orang. Ya. Tapi ada yang dari daerah juga sering datang kayak gitu kan. Jadi kalau total keseluruhannya ada 127. Ya. Se-Sumatera Selatan. Dari dapur Anda juga saya dengar banyak melahirkan mereka-mereka yang sukses di audisi nasional ya. Audisi nasional, dan baru-baru ini saya dengar ada si Sri Devi. Ya. Bolehlah diajak podcast nanti sekali-sekali di Harmoni ini. Susah ngajak Sri Devi podcast. Nah, oke. Kita kembali ke persoalan. Ini persoalan kerap terjadi ini, Riz, sebenarnya.
Ini cerita bagaimana ya, dikatakan mereka tidak berwawasan tapi dia berwawasan, dikatakan berwawasan tapi kurang. Aris menyiapkan SDM tadi seperti Sri Devi, dan ternyata ketika dia memenangkan satu audisi di Jakarta, tentu manajemennya kan tidak Aris lagi yang mengelola. Iya. Ini kan Betul. sering terjadi. Iya. Nah, lalu yang terjadi, si agent tadi menyatakan bahwa yang tempat pertama, yang si A lupa kacang lupa kulit. Iya. Bagaimana pendapat Anda Aku sih enggak. terhadap Karena permasalahan ini? mereka sudah kontrak dengan agent lain gitu ya. Dengan manajemen lain, ya konsekuensinya ya kita lepas. Karena kita kan daerah, kita nggak bisa ngangkat sampai ke nasional beneran kayak gitu. Menyadari hal itu ya. Kalau dibilang mereka kacang lupa kulit tuh enggak kayak gitu. Buktinya mereka masih sering interaksi kayak gitu. Kayak gitu. Jadi karena keterbatasan mereka dengan manajemennya, jadi mereka jarang, kita butuh dia kan. Tapi manajemen nggak boleh kayak gitu kan. Jadi ya udah biar nggak apa-apa kayak gitu. Ya, itu di manajemen. Bahkan beberapa kota yang saya sempat singgahi, persoalan ini juga terjadi di pemerintahan. Ya. Karena begini, dia bilang si A itu kan kami dukung lewat ini. Ya, betul. Ternyata setelah dia jadi, untuk ulang tahun kota ini aja kita harus mengeluarkan ya, betul. dana besar. Banyak kan yang seperti itu. Nah, banyak kan yang seperti ini itu. maksud saya salah kaprah enggak di sini yang seperti ini? Kalau kayak gini ya, kita memang harus mendukung si pemerintah daerah. Cuman kalau sudah dipegang dari manajemen, biasanya kalau itu harus izin dengan manajemen. Ya, kita harus sadar lah kali ya. Kita harus tahu lah. Ikhlas ya. Iya, karena kenapa? Kita nggak bisa ngetopin mereka tanpa media TV kayak gitu kan? Betul. Tapi itu tadi, kadang-kadang benar mereka bicara tanpa dukungan kami misalnya seperti Ya, SMS. betul. Mereka itu tidak akan menjadi apa-apa. Betul. Saya juga sering kendalanya di sana kayak gitu. Bahkan di final pun kadang-kadang gubernur atau wali kota pun diundang mereka Ya, tuh, mereka di diundang. panggung Ya. hiburan itu untuk memberikan Termasuk waktu Sri dukungan. Devi kemarin juga. Iya, dan ternyata setelah mereka terpilih, ulang tahun kota itu pun dia tidak bisa. Ya, karena dia sudah kontrak dengan manajemen ya. Apakah maksud saya begini, Riz? Apakah ada ketentuan-ketentuan yang menyatakan ada spesial nih, misalnya dari Prabu Muli, ketika pemerintah kota Prabu Muli memerlukan si A, nah manajemen melakukan hal yang apa ya, yang berbeda dengan pemberlakuan kota-kota lain, misalnya bisa enggak gitu? Ada perlakuan khusus? Nggak ada sih perlakuan khusus sama. Cuman barangkali kayak gini ada diskon harga lah ya dari manajemen. Iya, ada perlakuan khusus. Ada. Pasti ada. Karena kayak seperti Rara misalnya ulang tahun Prabu Muli kan, pemerintah Prabu Muli mendukung Rara sama Sri Devi kan. Kalau ulang tahun mereka biasanya ada harga khusus. Nah, bisa berarti kan, jadi tergantung agent atau manajemen tertentu ya. Oke. Kembali ke mana ya? Ke profesi Ari sekarang yang memang seorang agent. Saya dengar itu sudah di Jakarta tuh di Pasar Rebo ya, sudah pindah lagi. Sudah pindah Saya dengar ya. Sudah pindah. Apakah tidak merambah ke studio rumah produksi musik lain? Ini rencananya mau ke ini apa? Di studionya Teh Wawa Marisa. Oke. Seorang Aris yang berkiprah di dunia entertain ini, khusus rumah produksi ini sudah 12 tahun. Kenapa tidak lebih memberdayakan kita produksi ataupun rumah produksi musik yang ada di Kota Palembang ini? Dengan menutupi kekurangan-kekurangan yang dirasakan. Di situ yang saya pengen. Saya pengen cari musisi Palembang ini yang kita aransemen sama-sama kayak gitu. Kenapa tidak bisa kayak gitu kan? Tapi susahnya orang Palembang ini kalau kita ini dia materi dulu ya gitu. Harga jual dulu kayak gitu. Oh gitu. Ya tentu yang Anda temukan gitu kan kendalanya. Yeah. Jadi kita bisa membedakan antara provinsi ini yang maju musisinya dengan ini maju musisinya. Kalau di Jawa Timur yang saya tahu sifatnya gotong royong dulu. Iya. Nanti kalau naik baru kayak gitu. Gitu ya. Kalau kita Palembang ini berapa gitu. Oh.
Uangnya piro? Isi sulingnya dong, nggak gitu ya? Minta isi suling berapa? Kayak gitu. Oh, gini yang kesulitan. Ya. Jadi sampai saat ini artinya ini menjadi kendala besar. Ada enggak solusinya? Misal untuk berjuang terus mencari, siapa tahu kan mungkin kemungkinan ada SDM seperti ini yang ikhlas bekerja. Aku barangkali belum ketemu aja. Belum. Tapi tujuannya ke situ nanti. Ya, nanti rencananya kenapa sih kita meski jauh-jauh ke situ. Arranger sampai ke Jakarta kayak gitu kan, ke nasional kayak gitu. Pak, sementara di Palembang ini banyak orang Palembang ini banyak di Jakarta yang main musik. Ya, justru dia di Jakarta. Daripada musisi itu kelaparan di daerah rantau, lebih baik di tanah kelahiran yang memang menjanjikan. Musisi kita di Palembang ini kalau kita minta isi suling atau gendang kayak gitu, berapa? Oh iya. Makanya di situ kita ciut kayak gitu. Tapi memang kita awalnya memang mau ngajak kerjasama dulu. Iya, maksudnya kan setelah naik. Kalau di Jakarta gimana? Kalau di Jakarta memang kita ini langsung di aransemen bayar sih ya. Nah, kenapa tidak diberlakukan seperti yang di Jakarta? Kalau di sini tuh per orangnya. Kalau di Jakarta? Kalau di Jakarta rombongan. Per musik. Per grup. Oh. Nah, sekarang hitung-hitung kalau di Jakarta per grup dengan perorangan di Palembang lebih besar pengeluarannya mana? Besar Palembang. Pengeluaran. Oh gitu. Iya. Oh, itu juga ya. Kemudian untuk insting mereka, kebanyakan musisi Palembang ini yang sudah bisa membaca not atau masih banyak yang belum, seperti yang di Jakarta? Kalau untuk keyboard ya, kalau untuk keyboard jarang yang bisa baca not. Di Palembang ya, Manado. Tapi kalau di Jakarta bagaimana istilah mereka? Bagaimana sistem mereka untuk mengaransemen satu lagu? Kalau di Jakarta kan misal kayak di Fantastik ya. Ya. Kayak Bang Tisna gitu ya, diarahin notnya. Mereka sudah bisa baca not, ini suling kayak gini. Bang Tisna yang tulis ininya, ini sulingnya kayak gini kayak gitu. Jadi prosesnya cepat ya. Oke. Berapa sih biaya sebenarnya yang dikeluarkan seorang talent yang ingin misalnya siapa tahu ada untuk mengunjungi Anda? Apakah Anda memberi beda-beda harga lagu sekian? Oh iya. Harga. Kalau sekarang kita gitu kayak ya? gitu. Profesional. Lagu sekian. Kita aransemen sekian. Aransemen sekian kok. Dia kontrak 1 tahun. Rekaman sekian. Video klip sekian kayak gitu. Kalau di-include-kan paling kecil tuh berapa biaya yang habis? Di-include-kan paling kecil ya 8 apa? 8 jutaan. 8 juta dengan tik Jakarta. Akomodasi transportasi di situ? Oh, enggak dong. Akomodasi transportasi sendiri kayak ditanggung gitu. Sendiri, bukan ditanggung panitia. Enggak. Itu biaya ini aja, biaya rekod sama musik sama video. Belum 8. lagu tuh. Sudah lagunya. Oh iya, 8 juta itu Anda yang megang untuk dibagi-bagikan itu. Kenapa tidak klipnya di Palembang? Nah, ini juga satu pertanyaan. Padahal potensi untuk menghemat biaya ya. Potensi pembuatan video klip di Palembang bagus. Sama banyaknya seperti musisi. Di Palembang lokasi syuting nggak bayar. Iya, nggak bayar. Kalau di Jakarta kan bayar. Bayar ya. Pengalaman kita kan bayar. Bayar. Kenapa tidak lakukan di Palembang? Ini ya, untuk menghemat biayanya aja. Transportasi untuk bawa kru dari sana ke Palembang nggak gitu kan? Tidak, maksudnya kru-kru kita ada di Palembang sih sebenarnya. Pacap video apa itu istilahnya video syuting yang kita manfaatkan di Palembang ini. Aku ada beberapa yang dari Palembang, cuman hasilnya ya tetap lumayan tetap produksi mixingnya ya. Iya. Finalnya itu. Iya, finalnya. Yang masih mengecewakan. Nah, jadi apa yang Anda harapkan dari apa yang menjadi kendala ini sendiri? Ya, kita sih kendalanya tuh semoga pemerintah juga bisa melihat kayak gitu ya, jangan lagu daerah aja. Dangdut juga punya potensi untuk ini ke pendapatan daerah kan. Tapi lagu daerah juga kita lemah produksinya. Ya. Terbukti, lagu daerah yang memang tradisional tuh Batanghari 9. Ya. Produksinya juga lemah. Ya? Iya benar, lemah. Produksinya lemah. Apalagi misalnya lagu daerah yang sudah dikolaborasi dengan jenis musik lain. Iya. Seperti Dek Sangke,
sudah full musik, bertambah lemah. Dan produksi musik yang saya rasakan di tahun 80-an ketika Bung Karel Simon masih hidup dulu. Almarhum. Iya. Itu ada Palapa Record yang dimiliki yang punya orang Padang. Nah, dari situ saya lihat produksi musik Kota Palembang ini terangkat. Ya. Setelah dari situ tidak ada lagi. Ada, kalau kita tidak munafik juga mengakui produksi lokal ini yang sempat nama daerah misalnya. Nah, itu full produksi di Palembang. Ya. Seperti Yasaman. Yasaman ya. Itu aransemen arrangernya orang Palembang dan studio rekaman orang Palembang. Baik. Aris, mungkin ada waktu, masih ada waktu kita mungkin ada rencana dalam waktu dekat, dalam menengah dan panjang dari seorang agent. Ada. Dalam waktu dekat ini kita mau rilis lagu, termasuk lagunya Pak Husin. Lagu saya? Ya. Yang mana itu? Yang Cinta Bersemi di Ampera sama apa? Pertiwi Menangis. Pertiwi Menangis. Ya, yang dinyanyikan. Itu mau direcycle rencananya. Itu Pertiwi Menangis saya buat di tahun 2014 kalau enggak ada ini. Di gempa tsunami Aceh. Iya, silakan aja. Di ini makanya tadi reproduksinya di mana? Rencananya mau di ini dulu, mau di aransemen ulang dengan potensi orang Palembang. Ya. Ya, mereka kan tidak membuat mereka kan tidak membuat dari awal kan? Karena mereka tidak buat dari awal, makanya kita mau produksi ulang, aransemennya mau diperbaiki kayak gitu. Diperlebar lagi. Talent-talentnya juga dari Palembang. Talent-talentnya juga anak-anak Palembang. Rencananya kalau Pertiwi Menangis kan kemarin cowok yang nyanyiin. Rencananya aku pengennya perempuan. Bisa. Jadi ini langsung minta izin nih ceritanya. Iya, saya langsung minta izin sekali. Uangnya piro? Di situ yang itu. Orang Palembang, wani piro. Yang ini jadi mundur maju kan? Kalau nasional kirim dulu katanya. Nanti belakangan. Iya, Riz. Gua merokok nih, kirim dulu lah. Kayak gitu. Kayak gitu kan. Iya, mudah-mudahan aja lah akan lebih bangkit ya. Kita harapkan juga ya para pekerja seni seperti Anda. Jangan cuma menikmati hasil karya daerah lain, tapi tolonglah berkarya walaupun itu terdengarnya kurang nikmat. Kurang nikmat itu kalau kita tidak memulai, kita tidak bisa memberikan bumbu lain untuk memberikan kenikmatan. Jadi lebih baik kita berkarya. Rasanya kurang nikmat, kita tambahi bumbu sehingga benar-benar diterima oleh publik dan masyarakat. Saya tunggu karya-karya Anda selanjutnya. Lagu-lagu yang Anda tulis masih tersimpan berapa lagu? Sekarang tuh rencananya untuk habis Lebaran ini akan produksi 5 lagu sama lagunya Pausin. Ada karya yang Anda siapkan untuk Bunda Rita Sugiarto saya dengar ya? Ya, Umi Elvi. Iya. Mereka yang minta. Ya. Dari manajemennya. Bocoran enggak bisa dibocorkan. Enggak bisa bocor dulu. Nanti dulu bocornya. Judul kira-kira arah lagu tuh melo, energi, patah hati, putus cinta, kurang duit. Kalau lagu melo kan identik dengan itu. Ditinggal kekasih barangkali ya. Oh iya. Kok barangkali. Iya. Bisa jadi di situ. Umi Elvi suka isi. Ya, Umi Elvi. Itu diva, katakanlah diva dangdut, diva dangdut nasional. Ratu dangdut. Kemudian yang harus Anda angkat lagi ke fantastik dalam waktu dekat. Kalau tadi kan untuk reproduksi itu produksi lokal kita. Untuk lebih memberikan semangat para katakanlah bagaimana dia menciptakan mereka yang memiliki studio rekaman yang ada di Palembang. Kalau untuk ke Jakarta sudah ada. Iya, itu untuk ke Jakarta yang akan dipersiapkan 5 lagu. Tapi lagu kita, lagu yang didaur ulang tadi. Yang baru. Yang baru. Kalau yang daur ulang lagunya
Fausin. Ya, dua. yang baru tadi ada Sama Bukan Goyang Bang Jali daur ulang. Bukan Goyang Bang Jali yang pernah Iya, dinyanyikan oleh dari Deva Ciu Ciu. Yang nggak jadi dinyanyiin sama Mela Barbie. Oh ya, yang Yang kita di Jakarta kemarin. karena enggak jadi Barbie lagi kalian. Apa pesan-pesan Anda terhadap katakanlah talent-talent Anda lah? Ada yang 40 dari Palembang, beberapa orang dari kabupaten di Sumatera Selatan. Mungkin dari media podcast ini, Harmoni ini, Anda bisa mengirimkan salam dan pesan kepada mereka, kepada yang sudah jadi pun, kepada yang mau jadi pun, kepada yang mau berkiprah pun. Silakan Anda. Kalau aku ya pesan sama teman-teman adik-adik yang sudah bergabung dengan Fantastic Record, kalau sudah ini apa di atas, kita jangan lupa yang di bawah itu aja. Yuk kita sama-sama merangkul, yuk kita sama-sama memberi masukan dengan yang lain. Jangan mentang-mentang kita sudah pernah menginjakkan kaki di TV nasional, kita merasa lebih tinggi dari yang tidak ke nasional. Ya, apakah TVRI bukan TV nasional? Ya, betul. TVRI malah TV pertama yang ada di Indonesia. Iya. TVRI. Ketika Anda menginjakkan kaki di TVRI, berarti Anda sudah nasional. seluruh nasional. Bahkan betul. dunia luar mengenal TVRI loh. Iya, betul. Seperti yang ada CNN apa di itulah pesan saya untuk TV. Adik-adik yang bergabung di Fantastic Record. Yuk, jangan terlalu tinggi, ambil yang rendah. Kayak gitu. Ya, bahkan saya dengar juga kadang ada perpecahan. Ya. Di antara mereka karena keego-egoan ya. tadi. Karena satu ya, kalau artis itu nggak ada penggemar, nggak bakal jadi artis. Artis itu pekerja seni sebenarnya. Ya, artis itu pekerja seni. Kalau nggak ada penggemar, nggak ada. Dia tidak bisa bekerja, Pak. Iya, betul. Seni apa ya? Seni peran dia bisa dikerjakan. Kayak gitu. Jadi ayo kita sama-sama. Ada juga kadang-kadang di daerah tertentu, tanda kutip mungkin tidak terjadi di daerah kita Sumatera Selatan. Ada ketika mereka sudah berkiprah seperti Aris Nasional, mau Jom Palembang minta kato ke artis. Nah, mak manonian model macam ini. Yalah, marilah kita sama-sama ke depan, maju bersama-sama untuk memajukan seni yang ada di Sumatera Selatan ini. Saya dukung kiprah Anda. Anda adalah seorang agen rumah produksi musik, mudah-mudahan akan lebih bangkit, dan kalaupun nanti saya ada kesempatan dan mengenal sosok-sosok pemusik-pemusik yang mau berkiprah dulu sebelum akhirnya bisa memetik buah bersama-sama, nanti saya akan kenalkan kepada Anda. Siap. Yang penting Anda sudah siap untuk menerimanya, dan arah musik, genre musik Anda ke dangdut full, dangdut apa istilah itu? Pure dangdut pure. Dangdut pure. Klasik. Tidak terkontaminasi atau keinginan untuk dangdut koplo? Enggak. Kenapa? Enggak, kenapa ya? Karena dangdut original itu lebih, saya rasa lebih nikmat. Anda memegang dangdut pure, dan inilah sebenarnya yang diharapkan oleh sang raja dangdut. Siap. Lahir generasi muda yang mempertahankan pure dangdut sesungguhnya. Iya. Terima kasih Aris Renaldi sudah hadir di podcast Harmoni TVRI Sumatera Selatan. Selamat untuk Anda, semoga Fantastik ke depan lebih Amin. baik dan lebih berkembang lagi. Pemirsa TVRI, kami sudahi dulu podcast kami bersama salah seorang agen rumah produksi musik yang ada di Sumatera Selatan, Aris Renaldi. Saya Husin Ali beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.